Tabewaya sekarapi, sekaria, sekatuariku. Kembali lagi di channel TM Minahasa. Apa kabar semua? Jadi sudah lama kita tidak jumpa lagi. Kali ini kembali lagi dengan saya, Indri Lengkong. Di dalam konten ini saya akan menjelaskan tentang alat musik tradisional Minahasa yang ini. Jadi di konten-konten sebelumnya teman-teman sudah lihat alat musik ini. Alat musik ini teman-teman sudah lihat, tapi saya belum jelaskan apa nama alat musik ini, dia terbuat dari apa, ya. Konten ini saya akan menjelaskan tentang alat musik yang bisa dibilang sudah banyak yang melupakan, ya. Oke. Minahasa adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara yang mayoritas masyarakat dihuni oleh suku Minahasa, ya. Jadi kami adalah suku Minahasa. Di dalam suku Minahasa ada anak suku, ada subetnis, yaitu ada 9 subetnis Minahasa. Nanti bisa search di Google ataupun di berita-berita lain tentang Minahasa. Suku Minahasa memiliki kebudayaan sendiri, dimulai dari bahasa, adat istiadat, dan kesenian seperti tari serta alat musik. Jadi di Minahasa itu mempunyai anak suku atau subetnis, ya, ada 9. Mereka itu memiliki ciri khas dalam berbahasa, adat istiadat, kesenian, tari, dan musik. Nah, dari subetnis ini memiliki ciri khas, tapi rata-rata itu hampir mirip semua, ya. Masing-masing dari subetnis itu di Minahasa mempunyai ciri khas sama tadi yang saya bilang. Bahkan di Minahasa itu ada suku-suku lain juga yang mirip, mulai dari pakaian, mulai dari adat istiadat, itu banyak yang mirip juga dengan Minahasa. Contohnya Filipina, ya, kalian bisa melihat, bisa searching di Google tentang kebudayaan yang ada di Filipina sana. Dan ada juga dari saudara kita yang di seberang, Dayak, itu banyak kemiripan. Tetapi tiap suku itu walaupun mirip, dia memiliki ciri khas masing-masing, ya. Jadi memiliki ciri khas masing-masing. Contoh juga senjata tradisional Minahasa itu santi. Tapi tiap subetnis di Minahasa memiliki ciri khas masing-masing juga. Santinya model bagaimana, simbolnya pakai simbol apa. Nah, dari subetnis kita turun ke Walak atau Wanua atau Klen, ya. Di situ juga mempunyai ciri khas masing-masing. Seumpama kelompoknya, contoh saya dari marga Lengkong, ya, Klen Lengkong mempunyai ciri khas senjata tradisional Klen Lengkong itu bagaimana? Ternyata bukan cuma di Minahasa yang bentuknya sama seperti senjata tradisional itu. Ternyata selain di Minahasa, senjata tradisional yang mirip itu ada di Filipina juga. Di Filipina itu disebut kampilan. Jadi mungkin kampilan itu ada mirip-miripnya dengan santi, hanya beda dari simbolnya, ya, atau filosofinya. Di Kepulauan Sangihe juga. Di Kepulauan Sangihe juga dia mirip dengan Minahasa dan Filipina. Karena mungkin, ya, kita kan semua pernah belajar geografi di sekolah ataupun pernah mengetahui tentang geografi, mempelajari daratan-daratan yang ada di permukaan bumi. Ya, mungkin di zaman dahulu itu daratan kita masih menyatu, ya, mungkin, ya, sebelum ada pulau-pulau atau sebelum terbagi oleh lempeng. Ya, kita bisa mencari tahu tentang keadaan bumi. Ada tiap zaman itu ada perubahan.
ataupun kita masih mempunyai ras yang sama. Jadi itu kita mempunyai kemiripan ya. Tapi saya tidak akan mau menjelaskan tentang senjata tradisional ini. Saya akan menjelaskan alat musik. Ya. Alat musik ini namanya dendeng ya. Ya, jadi teman-teman penasaran apa nama alat musiknya? Jadi nama alat musiknya dendeng. Sama tadi yang saya jelaskan, alat musik ataupun senjata tradisional, adat dan istiadat, tarian di Minahasa itu tiap subetnis itu berbeda-beda. Ya. Atau ini di wilayah kami, Tonsea, ada juga menyebutnya dendeng ya. Ada juga tiap kampung juga berbeda, walaupun subetnis sama ya Tonsea, tapi tiap kampung juga berbeda. Jadi itu alat musik itu mungkin di tempat lain subetnis lain penyebutannya berbeda ya. Mungkin juga ada bentuknya sedikit berbeda ya dengan alat musik ini. Ini yang saya buat dibantu oleh teman saya yang orang Motoling. Jadi kita mau lestarikan alat musik ini untuk membantu generasi muda yang sekarang sudah banyak melupakan tentang adat istiadat, seni dan budaya Minahasa. Jadi alat musik ini atau dendeng adalah alat musik terbuat dari bambu yang sudah dikeringkan. Ini terbuat dari bambu yang sudah dikeringkan dan hasil dari bunyinya itu kita harus pukul. Nah, jadi dia ada lubangnya di sini. Itu lubangnya itu kita mengatur bunyinya. Dan alat musik ini digunakan saat ritus-ritus atau upacara adat di Minahasa di zaman dahulu. Jadi saya mempunyai narasumber juga yang sekarang masih hidup. Jadi lebih dari satu narasumber saya menanyakan tentang alat musik ini. Jadi alat musik ini selain digunakan ritus, alat musik ini juga sebagai kalau di kebun itu ketika mereka mau panggil keluarganya, mau ajak makan siang atau waktunya istirahat, mereka bunyikan ini. Ya. Jadi di bagian ritus bunyinya bagaimana, dan di bagian seperti di kebun itu untuk isyarat memanggil itu bunyinya bagaimana. Jadi semua ada DP ciri khas masing-masing ya. Jadi kalau orang mau lihat alat musik ini di zaman dulu itu sementara persiapan upacara berdoa, lalu seorang pemimpin upacara itu, seorang pemimpin spiritual Minahasa itu dia memukul alat musik ini. Dan alat musik ini digunakan juga pada saat panen padi. Jadi pada saat main alat musik ini di panen padi dengan simbol kegirangan, ucapan syukur kepada Tuhan atas berkatnya. Jadi mereka kegirangan, mereka membunyikan alat musik dendeng ini sebagai simbol ucapan syukur juga. Jadi alat musik ini banyak digunakan di Minahasa di zaman itu. Tapi alat musik ini dipakai juga di suku-suku yang ada di Indonesia ya. Kita tidak bicara luar negeri sekarang, kita bicara lebih ke dekat dengan Minahasa. Jadi selain di Minahasa yang memakai alat musik ini, ada juga suku-suku lain ya, atau di daerah lain. Ya, contoh di Sulawesi Utara, bukan cuma di Minahasa ya, di bagian Sangihe sana juga ada juga menggunakan alat musik ini.
Baru di Sulawesi Tenggara juga ada yang menggunakan alat musik ini, tapi penyebutannya ya mungkin berbeda ya penyebutannya di Sulawesi Tenggara sana, tapi bentuknya hampir mirip. Nah, ingat juga saya mau bilang tiap daerah itu mempunyai ciri khas masing-masing ya. Walaupun mirip tapi tidak semua itu sama. Masing-masing itu mempunyai filosofi atau pengertiannya sendiri ya. Di Sulawesi Tenggara yang sama ya, Sulawesi Tenggara, Jawa Barat, dan Sulawesi Tengah itu mirip-mirip ya. Masing ada salah satu alat musik juga yang di Minahasa yang kini sudah sangat jarang kita temui, sangat jarang kita jumpai ya. Alat musik yang di Minahasa itu seperti ini. Nah, itu dimainkan dengan alat musiknya dimasukkan dalam mulut, lalu alat musiknya dipukul-pukul dengan jari sampai membunyikan hasil. Alat musik ini ya namanya oli-oli ya. Alat musik yang dimainkan yang kecil ini namanya oli-oli. Di Minahasa ini sudah jarang kita temui. Yang mirip dengan alat musik ini adalah di daerah Sangihe ya. Sangihe juga ada, Filipina juga ada, Sunda ya, dan di Papua. Bahkan di luar negeri juga suku-suku yang ada di luar negeri ini mempunyai juga mirip dengan alat musik seperti oli-oli yang di Minahasa. Ya, itu penjelasan singkat saya. Mari kita tetap lestarikan apa yang sudah diberikan leluhur kita. Untuk generasi kita harus lestarikan, memperkenalkan itu lagi kepada anak cucu kita atau generasi berikutnya ya. Terima kasih sudah menonton channel TM Minahasa. Sehat selalu, pakatuan wo pakalawiran, cita waya esah. Tapi ya, sigi wangko.